Di Indonesia, kelapa sawit bukan sekadar komoditas. Ini adalah politik, ini adalah kekuasaan, ini adalah mesin uang terbesar setelah minyak dan tambang. Tapi di balik bisnis legit ini, ada sisi gelap, mafia CPO atau kelapa sawit. Mereka membangun imperium bukan cuma dengan modal dan kerja keras, tapi dengan lobby-lobby kotor, jaringan kekuasaan, dan kekuatan jalanan. Mau tahu bagaimana caranya? Mari kita bahas. Secara teori, membuka perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu sederhana. Yang penting Anda paham jalurnya. Tapi jangan khawatir, jalurnya juga penuh jebakan birokrasi. Berikut tahap-tahap izin resmi yang diperlukan. 1. Izin lokasi. Diterbitkan oleh pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur, tergantung luas lahan. Fungsinya, memberi hak untuk mengakses dan menguasai lahan tertentu, belum untuk menanam. Kalau Anda dekat dengan bupati atau gubernur, proses ini bisa jadi lebih cepat dan mudah. Disinilah para mafia harus cermat mendukung calon kepala daerah, bahkan presiden. Mereka memastikan calon yang mereka sponsorin harus menang. 2. Izin usaha perkebunan IUP diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk lahan di bawah 1.000 hektar atau Kementerian Pertanian untuk lahan di atas 1.000 hektar. Fungsinya, legalitas operasional membuka, mengelola, dan mengembangkan kebun sawit. Banyak perusahaan palsu mendaftar IUP untuk mengamankan lahan tanpa benar-benar menanam. 3. Hak guna usaha HGU diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN, Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Fungsinya, memberikan hak atas tanah negara untuk digunakan maksimal 35 tahun dan bisa diperpanjang. Disinilah permainan lahan negara dan suap pertanahan sering terjadi. HGU fiktif? Biasa. Dalam tahap ini, notaris yang loyal sangat berperan dalam pengurusan HGU. 4. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL di tingkat provinsi atau pusat, tergantung luas dan lokasi. Fungsinya, legalitas bahwa kebun sawit Anda ramah lingkungan. Nyatanya, banyak AMDAL hanya formalitas. Rapatnya nggak ada, hutan dibabat, laporan tetap aman terkendali. 5. Sertifikat ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Fungsinya, standarisasi sawit berkelanjutan untuk keperluan ekspor dan pasar global. Nah, kalau pasar lokal, siapa peduli? Yang penting ekspor jalan. Mafia nggak peduli pasar lokal, yang penting ekspor karena dibayar dolar. Namun semua izin ini hanyalah separuh cerita. Karena di lapangan, tanpa izin sosial dari ormas setempat dan elit politik daerah, Anda akan tetap dianggap penjajah tanah. Disitulah kenapa banyak pengusaha sawit masuk ke dalam ormas. Entah itu Pemuda Pancasila, Ikatan Pemuda Karya, FKPPI, AMP, MPI, sekarang GRIP, dan masih banyak lagi. Bukan untuk ideologi, tapi untuk memuluskan kepentingan pribadi dan kelompok. Biaya operasional, pajak, dan keuntungan dengan realita lapangan. Investasi awal, pembukaan lahan, bisa ditekan drastis kalau diamankan oleh ormas lokal. Biaya per hektar bervariasi liar tergantung siapa backingan Anda. Biaya rutin, perawatan, 15-20 juta per hektar per tahun. Distribusi, panen, logistik. Keuntungan, produksi TBS, tandan buah segar, sekitar 20-30 ton hektar tahun. Harga pasar 2005, kurang lebih 2 juta rupiah per ton TBS. Omset kotor per hektar, kurang lebih 40-60 juta rupiah per tahun. Pajak? Ya, ada. PPH, PPN, retribusi daerah. Tapi banyak perusahaan main split invoice atau buat anak usaha bodong untuk mengurangi kewajiban pajak. Dan tentu saja, sebagian keuntungan dialirkan untuk elit politik untuk menjaga keamanan bisnis. Biaya ormas, biaya lobi aparat, biaya pengamanan pejabat daerah. Ini semua bukan sekadar biaya operasional. Ini biaya bertahan hidup. Hilirisasi produk bukan cuma minyak goreng. Kalau mau jadi benar-benar kaya dari sawit, jangan cuma jual tandan buah. Berikut rantai emas dari kelapa sawit. Crude palm oil, CPO, adalah bahan dasar industri. RBD olein adalah minyak goreng. RBD stearin adalah bahan mentega, sabun. Palm kernel oil adalah kosmetik, farmasi. Biodiesel adalah program energi nasional. Dan hebatnya, industri hilir ini sering dimonopoli oleh segelintir perusahaan besar. Mereka mengatur harga, mengontrol ekspor, bahkan berperan dalam kelangkaan minyak goreng nasional. Kalau mau main di level ini, Anda harus punya akses politik di tingkat nasional, bukan cuma modal. Contoh besar mafia sawit yang tertangkap. Surya Darmadi, korupsi HGU, lahan sawit senilai 28 triliun, divonis 15 tahun penjara. Kasus intervensi izin sawit, skandal sawit di Kalimantan, Sumatera, Riau. Dimainkan lewat perizinan fiktif, konsesi ganda, hingga penggelapan pajak. Tapi ingat, untuk setiap satu mafia sawit yang ditangkap, ada 10 lainnya yang masih nyaman duduk di balik meja direksi. Itulah sedikit panduan akademis tentang cara menjadi mafia kelapa sawit di Indonesia yang diajarkan langsung oleh para elit penguasa.
Dunia ini bergerak bukan karena hukum, tapi karena siapa yang bisa membayar harga tertinggi. Kalau kamu suka konten tajam kayak gini, klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan peta permainan di balik layar. Jangan lupa like dan tulis di kolom komentar. Apa pendapatmu tentang mafia kelapa sawit di Indonesia? Bisakah dibasmi atau sudah terlalu dalam akarnya? Your voice matters, lebih keras daripada propaganda mereka.